Kalau di tengah-tengah, kuwatul ilmi namanya hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Jadi kecerdasannya itu pas tengah-tengah, enggak kebablasan akhirnya licik. Wong lek pinter lek kebablasan licik, tukang nipu dan seterusnya. Tapi lek kurang yo dungu, pahpoh ya wis piye lah. Termasuk hamku, kumprung Pak. Kalau bahasa hamru kumprung. Niat baik tapi dengan cara yang salah. Punya niat baik tapi caranya salah. Itu namanya hamku. Itu jenenge berarti enggak kuwatul ilmi, dia enggak punya kuwatul ilmi. Kadang kita kan begitu Pak. Punya niat baik cari nafkah, ya bener cari nafkah itu wajib untuk istri, tapi ternyata caranya salah. Pelem tetangga serampang, gobalik, dan lain-lain. Nah, jadi ini kuwatul ilmi. Terus kuwatul godong itu harus di tengah-tengah juga. Sajaah. Makanya dalam kitab taklim itu as-sajaatu nisful ilmi. Sajaah artinya kendel, pemberani. Itu termasuk salah satu dari ilmu. Jadi begini maksudnya sajaah di tengah-tengah. Kalau kebablasan dia akan sombong. Berarti dia tidak menempatkan diri pada tempatnya, sombong. Nah, contohnya murid ya, kalau murid. Contohnya begini, murid nggak paham tapi nggak mau tanya. Itu sombong, Pak. Ada murid nggak paham tapi kok nggak gelem tanya, itu sombong. Tapi takon kebablasan yo tahawur. Yo, jadi jangan begitu. Terus nggak usah tanya, aku nggak usah tanya lah. Aku itu balik paling yo macul. Nah, itu malah idlal, terlalu merendah, nggak boleh, itu namanya idlal. Jadi harus tengah-tengah. Bagaimana? Wis ora paham takon, tapi lek ndelok gurune kesel ya engko neh. Ya takon terus kan kesel. Nah itu penting, Pak. Kalau kebablasan akan ujub. Nah, ini penyakit juga itu, ujub. Ngene iki lek renek aku ora dadi sudah tak tandangi aku. Wah, iki ujub. Aku ki mbok. Nah, iki wis ujub. Itu kebablasan, tapi kok lek kurang terlalu gersulo, sedikit-sedikit ngeluh. Ini kebalikannya. Jadi harus pas tengah-tengah. Lah tengah-tengahnya itu namanya saja. Tidak terlalu sombong merasa dirinya bagaimana, tapi juga tidak terlalu merendah. Uangel kata nih, uangel. Syahwat begitu. Kalau kebablasan namanya rakus. Makan sudah kenyang, yo masih nidil. Terus sudah ada sate masih pingin gulai, sudah ada gulai masih pingin rendang. Terus makanya kata Nabi, andaikan manusia itu punya dua jurang emas sampai 2 jurang, itu pasti dia akan mencari jurang yang ketiga untuk ditempati emasnya. Bangga. Jadi kalau urusan rakus nggak ono selesainya. Nah itu kuwatus syahwatnya berarti kebablasan. Tapi kalau terlalu rendah, nah itu yang nggak boleh. Jumud itu beku, jadi dia nggak punya pengembangan. Itu kuwatus syahwat. Kalau yang jumud itu contohnya kaumnya Nabi Isa. Kaumnya Nabi Isa itu konsep untuk mekak syahwat, menahan syahwat, itu manuknya diketok, Pak. Dibiri. Dia kan nggak nikah. Nah itu makanya dalam Ihya kemarin saya baru baca itu ada hadis Nabi bagaimana konsep tarkus syahwat dalam Islam. Apakah sama dengan konsepnya Nabi Isa? Konsepnya Nasrani, bukan Nabi Isa ya, konsepnya Nasrani. Terus kata Nabi enggak, beda. Caranya gimana? Ya puasa. Jadi puasa itu salah satu untuk menahan nafsu. Kalau puasa nggak kuat ya ini nikah itu tadi. Nikah. Jadi itu konsep-konsep. Jadi malah nggak dilarang nikah. Ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basari wa ahfadhu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijah. Pemuda, kalau kamu punya modal nikah ya nikah, karena itu akan aghaddu lil basar, bisa merendahkan pandangan. Jadi orang malah diketok manuke.
Itu konsep Nasrani salah. Wa ahfadulil farji, dan lebih menjaga kelamin. Nah, wa malam yastati, jika tidak mampu nikah, fa alaihi bisawm, nah puasa. Jadi fa innahu lahu wijaun, karena itu menjadi perisai tameng. Nah itu ya, jadi pemutus syahwat. Nah ini berarti intinya adalah la'allakum tatakun, itu maksudnya agar kalian takut maksiat. Mengapa? Karena puasa itu menjadi pemecah syahwat, di mana syahwat itu adalah awal dari maksiat. Maksiatnya dosa. Kalau syahwatnya bisa di manajemennya begini, ada di tengah-tengah ini. Kalau syahwatnya bisa di manage, nanti maksiatnya bisa tercegah. Jadi syahwat itu wajib dilai, Bu. Ini kan 4 ini jangan dihilangkan. Tadi ilmu jangan dihilangkan. Godop itu jangan dihilangkan. Godop itu ya kadang orang itu ya harus kadang-kadang emosi. Ya tapi harus di tengah, aja kebablasan emosi ini. Anaknya nggak sholat diem aja. Ya ulah wong Qur'annya ku angfusakum wa ahlikum naro. Anaknya nggak sholat diem aja. Ya minimal digetak. Itu kan godop kita. Itu. Jadi yo ojo terus eleh. Dinteni sadare kalau ditungane ya tetap digetak. Artinya kita harus ada emosi juga, nggak terima kalau anak kita nggak sholat. Nah itu apa ya, jangan dihilangkan. Godop ini harus di manage, diatur, termasuk syahwat jangan dihilangkan, harus di manage. Nah kuwatul adli yang keempat itu kuwatul adli, artinya yang tiga-tiga di atas itu harus seimbang. Kuwatul ilminya dengan kuwatul godop dengan kuwatul syahwatnya harus tiga-tiganya seimbang. Jangan punya kuwatul ilmi tok tapi kuwatul syahwatnya rendah, kuwatul godopnya rendah. Nah ini sulit. Maka kata Imam Ghazali dalam Ihya, yang bisa sempurna seperti ini ya hanya Nabi. Karena Nabi itu makarimal akhlak. Jadi akhlaknya paling mulia. Artinya kalau akhlaknya paling mulia berarti